Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita, hasil kolaborasi antara Yakesmas Sumsel dengan Rumah Disabilitas Regional Palembang. Saya Adante sebagai host yang akan menemani kalian. Di sebelah saya sudah ada Mbak Fitri sebagai PIC dari anak berkebutuhan khusus di Yakesmas Sumatera Selatan. Oke. Podcast ini merupakan salah satu bentuk dari program Kakak Adik Asuh, yang dimana program tersebut merupakan program kolaborasi antara Rumah Disabilitas Regional Palembang bersama Yakesmas Sumsel. Tujuan dari program ini adalah membantu anak berkebutuhan khusus secara finansial dan menumbuhkan rasa empati masyarakat kepada anak berkebutuhan sosial. Oke. Jadi di sini udah ada Mbak Fitri nih sebagai PIC dari anak berkebutuhan khusus. Bolehlah kita tanya-tanya nih. Halo Mbak Fitri. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nih Mbak Fitri perkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke. Baik. Hai semua, gitu ya? Ya. Oh gitu ya. Santai aja Mbak. Santai ya. Santai. Oke. Memperkenalkan diri, kalau saya itu staf dari Yakesmas Sumatera Selatan. Saya Fitri Apriani. Terus sudah bekerja di Yakesmas selama 2 tahun. Project yang konsen banget dilakuin selama bekerja di Yakesmas Sumsel ini memang nggak tahu ya, memang jodohnya kali ya, ngurusin anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau saya sih bilangnya anak-anak surga gitu. Jadi Anak ini istimewa lah. anak ya. istimewa, bener. Jadi memang akhirnya dari hasil obrolan dan ketemu jodohnya sama Rumah Disabilitas, kita kolaborasi kayak gitu sih. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih yang memulai Mbak tertarik di dunia anak berkebutuhan khusus? Oke, kalau dibilang kenapa tertarik, karena disclaimer saya juga sebenarnya disleksia. Jadi memang saya juga berkebutuhan khusus. Cuman ini lebih kepada tanda saya berterima kasih ke Allah sih sebenarnya, ke Tuhan, karena ketika saya disleksia, ya saya dikasih disleksia ini tapi saya masih bisa menjalani hidup kayak gitu, masih bisa bekerja, kuliah selesai, menikah dan punya anak gitu. Sedangkan kemarin ketika anak-anak berkebutuhan khusus yang untuk mandiri ke dirinya sendiri pun belum bisa gitu ya. Aku pikir kayaknya memang harus butuh deh untuk dibantu, dan ketertarikannya kenapa? Karena sebenarnya mereka tuh kayak spesial gitu loh. Ngelihat anak cerebral palsy yang bisa menghafal Quran, anak autis yang dengan keteraturan mereka dalam berpikir dan bertindak, itu juga menarik untuk diangkat, dan untuk juga ngerasa ini juga butuh memberikan edukasi ke masyarakat kayak gitu, bahwa mereka ini ada loh di sekitar kita, kayak gitu sih yang melatar belakangi dan kenapa tertarik sama anak-anak spesial kayak gitu. Oke. Nah, jadi kita kan tadi udah bahas dari awal, kita bakal ada program Kakak Adik Asuh. Itu program kolaborasi kita. Iya betul. Kan itu kan ide semuanya kan dari kakak, dari Yakesmas nih. Kenapa sih ambil Kakak Adik Asuh? Oke, kalau ditanya kenapa mengambil Kakak Adik Asuh, itu karena keputusasaan dalam membantu ya. Jadi gini, Mbak Fitri itu sudah banyak sekali ngebuka program untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Waktu itu sudah pernah launching di Januari, ada launching besar untuk launching orang tua asuh. Orang tua asuh itu di mana? Tahun berapa? 2022. Oh, baru. Jadi memang dari 2019 itu kan cuma baru event aja kan. Ngerasanya kalau cuma dikasih charity, cuma kayak dikasih duit setiap ada agenda kasih dana sekian gitu. Itu kan tidak jangka panjang. Jadi mikirnya mereka tuh cuma dikasih sekali, tapi sebenarnya kebutuhan mereka tuh masih panjang untuk terapinya, biaya pengobatan, belum lagi ngejar ketertinggalan mereka karena mereka spesial. Oh ya udah deh, karena memang yang data yang diterima, yang didapat, anak-anak yang butuh dibantu itu di 35 orang, di 50 orang, 50 orang, dan 35 orangnya itu yang dari data yang kami dapat itu semuanya hampir janda. Karena ketidakterimaan orang tua, terutama yang lelaki ya, si suami atau si ayah tidak terima dengan memiliki anak yang spesial. Berarti kan mereka berjuang sendiri nih sang ibu untuk ngurusin anaknya, kayak gitu kan. Jadi ngerasanya kalau cuman event ngasih donasi kecil, ngasih donasi sekali kecil pula, kayaknya mending kita sedikit tapi terus berterus kayak gitu. Akhirnya di 2022 kepikiran untuk ngebuat program
orang tua asuh, di mana orang tua atau donatur ini menjadi ya tadi orang tua asuh dari anak-anak spesial, ngebantulah dari ibu-ibu itu. Ini kan pangsa pasarnya ya, dalam kalau bahasa ininya ya, pangsa pasar kan untuk orang tua nih. Terus kepikiran lagi, kenapa tidak kita coba anak-anak muda nih kayak gitu. Nah kalau di kampus kan biasanya memang ada ya kakak adik asuh, biasanya. adik tingkat, kakak tingkat gitu kan. Nah ini adik tingkat. Pengennya sih kalau harapan dari ininya ya, kalau konsep dari kakak asuh ini sebenarnya bukan dari penghimpunan donasinya untuk adik-adik ini, tapi lebih ke mengisi ruang di hati sang ibu gitu loh. Jadi si adik ini punya kakak yang kalau ulang tahun kakaknya bisa hadir, memberikan kado kecil, terus juga mungkin ke rumah nemenin adiknya belajar, menggambar, bermain yang kayak gitu sih, hingga hati ibunya tuh penuh gitu. Oh iya, ada sosok kakak yang akan melindungi adiknya. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi kakak asuh ini pangsa pasarnya adalah anak-anak muda yang akhirnya melek dan teredukasi dengan adanya podcast kita ini, berkolaborasi. Jadi oh iya nih, kita tertarik terus melihat kolaborasi kita, ketemu, melihat adiknya langsung, ngajak main, dan ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi pangsa pasarnya adalah kalau orang tua asuh ya udah secara pendanaan, tapi kalau kakak asuh tuh tadi lebih ke psikisnya, penerimaan ibunya, ada hati yang penuh ketika mereka tuh kosong ngelihat anaknya sendirian di rumah. Itu sih yang pengen didapat dari poin dari project yang kita bareng-bareng kerjain. Kayak gitu. Untuk terakhir nih Mbak, apa sih harapan terbesar Mbak dalam project ini? Harapan terbesar lah. Harapan terbesar sebenarnya nggak muluk ya. Pengennya masyarakat tahu aja sih bahwa ada mereka di sekitar kita, menerima dan memvalidasi rasa yang dirasakan sama orang tua. Karena mereka tuh tinggal di sebuah lingkungan yang pasti ada 1-2 orang yang tidak terima dengan anaknya seperti itu kan, terganggu. Itu sih yang tidak muluk sebenarnya. Jadi harapan terbesarnya banyak orang yang tahu, karena saya percaya bahwa riak-riak kecil tuh bisa jadi gelombang yang besar. Jadi kayak gerakan-gerakan kecil kita yang mungkin dari Rumah Disabilitas Palembang memperkenalkan ke teman-temannya, ini loh ada adik-adik yang bisa kita bantu. Dari hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa sangat bermanfaat banget nih buat adik-adiknya. Aku cuma pengen punya gelombang kecil itu sih sebenarnya harapannya. Gitu. Nah teman-teman, tadi kita sudah dengar cerita dari Mbak Fitri sebagai PIC dari anak kebutuhan khusus. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu adik-adik kita untuk meringankan beban adik-adik kita ini. Untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi sebagai kakak asuh dari adik-adik asuh dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, karena mereka juga merupakan generasi muda bagi Indonesia. Bagi yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan kakak adik asuh ini, bisa hubungi nomor di bawah dan klik link donasi di bawah. Donasi yang kalian berikan itu akan kita langsung donasikan kepada adik-adik asuh kita yang telah kita datangi. Oke. Terima kasih buat Mbak Fitri yang udah mau menjelaskan secara detail bagaimana awal dari project ini berjalan. Betul. Dan semoga dengan project ini bisa berdampak besar bagi adik-adik asuh kita, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Itu saja dari kami. Saya Adante dari Rumah Disabilitas Regional Palembang dan Mbak Fitri dari Yakesmas Sumsel mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua indah dengan keistimewaan yang berbeda. See you next time. Bye. Sekian podcast kita hari ini. Semoga cerita hari ini dapat menginspirasi kita semua. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, bisa langsung klik link di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Serta follow akun sosial media kita di Yakesmas Sumsel dan Rumah Disabilitas Palembang untuk mendapatkan informasi podcast selanjutnya. Saya Adante, kita semua indah dengan keistimewaan yang berbeda. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.